saudara benar diperiksa oleh saudara? Pernah yang mulia, tapi saya pada saat itu tidak kenal yang mulia, jadi saya tidak tahu. Dari mana yang saudara fotokan peristiwanya? Ya, saya rasa yang membuat terang peristiwa ini sejak proses penyidikan memang Baradae ya. Itu kan yang kemudian dari pengakuannya membuat penetapan status terhadap FS dan yang lainnya. Jadi kita jangan hanya melihat di persidangan, tapi dari sejak proses penyidikan memang Baradae membuat terang perkara ini yang kemudian melahirkan banyak tersangka-tersangka lainnya terlibat pada pembunuhan Brigadir Joshua, termasuk juga terungkapnya obstruction of justice dari rentetan peristiwa pasca pembunuhan Brigadir Joshua. Jadi apa yang juga telah disampaikan kepada Baradae dan keterangan di persidangan, baik sebagai saksi maupun sebagai terdakwa, ini membuat publik semakin paham, semakin tahu dulu soal bagaimana peristiwa pembunuhan Brigadir Joshua itu terjadi. Bang Edwin, sudah berbulan-bulan persidangan berjalan, sudah banyak sekali fakta persidangan yang disampaikan oleh Eliezer di ruang sidang. Masih konsistenkah dengan apa yang disampaikannya kepada LPSK di awal? Ya tentu, kalau tidak konsisten kami sudah cabut rekomendasi kami. Kan kami selalu melakukan evaluasi terhadap keterangan-keterangan penyampaian yang disampaikan Baradae dalam persidangan. Itu kami selalu monitor dan itu akan jadi satu penilaian kami apakah Baradae konsisten atau tidak dalam statusnya sebagai saksi pelaku yang bekerjasama sebagai pengungkap dari perkara ini. Sejauh ini kami rasa tidak ada masalah. Video yang disampaikan teman-teman media yang disebut sebagai video viral itu ya, tentu pengadilan negeri harus memastikan terlebih dulu kebenaran daripada video tersebut. Nah, jadi selama kita belum bisa memastikan, apalagi kita tahu sendiri bahwa dalam konteks penanganan perkara itu kita harus hati-hati betul karena di sana disinggung-singgung mengenai soal penanganan perkara. Jadi tidak boleh kita sembarangan untuk katakanlah mengambil keputusan benar dan tidaknya. Kita tahu sendiri bahwa tugas hakim itu sangat berat. Artinya apakah itu bagian daripada upaya untuk mempengaruhi independensi hakim, ya nanti kita lihat saja. Tapi itu apa sejauh ini upaya PN Jaksel untuk menelusuri kebenaran video itu gimana? Ya, kalau mengenai penelusuran itu kan nanti ada fungsi tersendiri dan itu nanti merupakan kewenangan pimpinan. Tentu kalau di sana kan ada framing itu, ada narasi bahwa ada membocorkan, itu tidak benar. Masih pemeriksaan kok. Apa yang putusan belum, tuntutan juga belum. Apa yang mau dibocorkan? Jadi di sana pernyataan beliau di dalam potongan ya, saya bilang potongan ya, apakah itu diedit atau tidak kan jelas itu. Beliau kan menyatakan hanya normatif itu. Normatif bahwa yang namanya perkara 340 itu bisa saja pidana mati, bisa saja seumur hidup, bisa saja 20 tahun. Kan sesuai ketentuan undang-undang apa yang disampaikan beliau itu. Jadi tidak ada dalam konteks untuk membocorkan. Apanya yang dibocorkan? Putusan aja belum, tuntutan aja belum. Tapi di video itu benar Pak Hakim atau bukan sih Pak? Kenapa? Benar Pak Imam. Ya itu tadi. Pak Mulia, Pak Imam, ya itu tadi. Apakah karena kan potongan itu belum kelihatan itu seluruh badannya seperti apa ya? Ada
Ya, Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. apa yang sudah ditanyakan jangan diulang kembali ya. Tidak Maupun Majelis. dalam bentuk kalimat yang berbeda, tapi maksudnya sama nggak usah. Ya, saya kebelet kencing soal ini. Mau saya skors nggak enak juga. Ya, harus skors dulu ya. Skors dulu Majelis, Dari skors. kencing batu pula nanti. Ya, skors terlebih dahulu. Silahkan kalau yang lain mau kencing juga silahkan. Udah di skors. Tapi 5 menit aja ya.
Loh, mana terdakwanya? Pak Jaksa? Terdakwanya mana? Oh sama ya? Iya. Saksi tidak buang air kecil dulu? Tidak ya? Antri? Oh. Hah? Sudah lengkap? Bisa kita buka kembali? Baik, silakan duduk kembali. Skors dicabut, sidang dinyatakan dibuka kembali. Ya, silakan dari penuntut umum. Terima kasih Mas Hakim yang mulia. Ya, silakan duduk. Ada KTP-nya? KTP? Tidak ada yang. Di mana? Di penyidik waktu itu sudah saya tidak pegang lagi. Oh. Apa masalahnya dengan KTP kok sampai ditahan? Kami tidak pegang berkas lagi di tahanan yang. Iya kan itu identitas, kartu identitas, apa bagian yang juga disita itu, enggak kan? Tidak yang mulia. Iya. Karena untuk mengecek identitas saudara sebenarnya ini, ya. Baik, di berita acara aja kami akan cocokkan ini identitas saudara ya. Iya yang mulia. Nama lengkap saudara Ferdi Sambo SH SIK MH. Iya yang mulia. Betul ya. Lahir di Baru, Sulawesi Selatan. Benar yang mulia. Selatan atau Selatang? Selatan yang mulia. Selatan ya. Biasa pakai G ini ya kalau orang sana. Siap. Agama Kristen, laki-laki, pekerjaan Polri, kebangsaan Indonesia, alamat di Komplek Polri Duren 3, nomor 46, RT 5 RW 1, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Duren 3, Jakarta Selatan. Demikian yang mulia. Lanjutkan pertanyaan dari rekan saya hanya akan bertanya satu pertanyaan. Tadi saya menyimak dengan baik atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang menurut saya jawaban dari saksi ini cukup menarik. Atas pertanyaan Majelis Hakim tadi ditanyakan kepada saksi bahwa kenapa pada saat itu pada tanggal 13 saksi memerintahkannya kepada Arif Rahman, bukan Hendra, atau kenapa saksi tidak menceritakan skenario tersebut kepada Hendra. Lalu saudara saksi menyatakan atau menjawab, saya khawatir kalau memerintahkan HK takut tidak akan melaksanakan atau melawan. Lalu dilanjutkan lagi dengan statement yaitu Hendra memiliki integritas yang tinggi yang mungkin akan membocorkan skenario jika saya beritahu. Bisa saudara saksi jelaskan integritas tinggi yang dimiliki oleh terdakwa Hendra ini apa? Tadi saksi hanya menjelaskan bahwa terdakwa Hendra ini sudah dipropam selama 15 tahun. Lalu apa yang saudara maksud dengan ini? Saya ingin luruskan kalau melawan sih enggak. Saudara tadi sudah bukan meluruskan ya. Saudara jawabkan bahwa terdakwa Hendra ini Ya. 1 digit di bawah saudara. Ya, Kan betul. begitu. Jadi Ya. ada potensi lah
Ada potensi untuk tidak Iya. mengikuti skenario saya, Itu. sehingga saya Itu. tidak menyampaikan Makanya saya katakan bandel dia. Dia bilang tidak, ada potensi. potensi. Ya, seperti itu. Kemudian mohon izin yang mulia atas pertanyaan dari penasihat hukum. 15 tahun saya 15 tahun dia di sana, kemudian 1,5 tahun saya bergabung bersama terdakwa Hendra ini. Dari data yang saya miliki ini memang cukup keras penegakan disiplin internal yang dilakukan oleh Biro Paminal. 214 di tahun 2001 personil Polri ini sudah dilakukan operasi tangkap tangan. Ini prestasi tapi tidak pernah terekspos karena ini terkait internal. Nah kemudian itulah yang kemudian menjadi penyebab saya khawatir dia memiliki potensi untuk tidak bisa mengikuti skenario saya. Hanya menegaskan tadi saudara terdakwa Hendra adalah orang yang keras dalam melakukan penegakan hukum terhadap internal. Betul begitu? Iya. Sementara dari saya cukup, yang mulai dilanjutkan Iya. rekan saya yang lain. Saya tidak tahu proses pemeriksaan di sana. Saya sampaikan saya mau ke Paminal. Ya. Kemudian Hendra bilang kita mau ke TKP bang. Oh ya udah kalau gitu saya tunggu di Duren 3 saja. Jam berapa itu? Datangnya sekitar jam 14 ya. Jam 2 siang ya. Jam 2 siang. Baik, kemudian kumpul di situ, Kumpul di situ. olah TKP, Penyidik yang melakukan rekonstruksi dengan dari Jakarta, Polres Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Iya. Dengan dari Paminal juga ada waktu itu. Iya. Kombes Agus juga ada waktu itu. Sudah ada yang ditanyakan dari 3 saksi tadi atau cukup dari pemeriksaan propos saja? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Proses di Yang sana. di tanggal 9 ini yang datang olah TKP itu yang datang, apakah saksi juga didatangkan lagi? Para saksi yang 3 orang ini? Oh 3 orang datang tadi. Datang Karena ya? langsung rekonstruksi waktu itu. Langsung rekonstruksi. Iya yang mulia. Baik, kemudian ada ditanya-tanyaan di situ? Tidak ada, cuma tidak ada. Mereka melakukan aja. Saya cuma kasih penjelasan saja bahwa ya seperti cerita yang awal Iya. itu yang mulia. Baik, kemudian sampai jam berapa itu? Sampai sore. Kemudian saya berpikir bahwa karena saya sudah melaporkan ada, mohon maaf, laporan melibatkan istri saya, itu saya berpikir harus membuat laporan polisi. Ya. Nah karena waktu Yang itu membuat saudara ya? saya perintahkan Arif Rahman untuk membuat. Arif Rahman. Terkait Perintahkan untuk melaporkan membuat laporan polisi tentang pelecehan di Duren 3. begitu. Ya yang mulia. Nah, itu prosedurnya bagaimana itu? Ya itu salah yang mulia. Enggak, bukan salahnya dulu. Prosedurnya untuk Ya. melapor itu apakah bukan korban langsung yang melapor atau bisa diwakilkan? Prosedurnya sih bisa diwakilkan. Bisa diwakilkan ya. Cuma Sebelum harus- diwakilkan, apakah ada kewajiban dari pelapor untuk menanyakan kepada istri saudara peristiwa itu? Ada kewajibannya. Ada kewajibannya. Apakah dia menanyakan? Tidak sempat lagi karena istri saya enggak. Istri saudara waktu itu ada di Duren 3 atau Di Saguling ya, Di Saguling ya. Ya, mulia. Pernah saudara terdakwa Irfan ini ya menemui istri saudara di tanggal 9 itu Ketemu sebentar terus untuk menanyakan ketemu sebagai bahan laporan. Iya, tapi tidak bisa menjelaskan pun akhirnya saya bilang, Baik, inilah yang kemudian kami tanyakan kepada Irfan. Ya, Arif. Arif ya. Terbalik terus ini yang satu ini. Ya. Arif ya. Dia mengatakan bahwa istri saudara tidak bisa untuk menjelaskan. Kemudian diserahkan kertas juga tidak bisa untuk menulis. Saya yang menulis. Bang. Akhirnya kertas dikembalikan kepada Arif dan saudara yang menceritakan. Iya yang mulia. Betul begitu ya? Betul yang mulia. Baik, kemudian istri saudara cuma bisa menangis. Iya yang mulia. Menangis itu karena apa ini? Karena dia tidak tahu apa yang harus diceritakan. Ya, kemudian reaksinya itu atau biar saudara yang menceritakan Tidak, peristiwa yang mulia. itu. Karena masih trauma kejadian di Magelang itu. Begitu. Iya yang mulia. Baik, kalau begitu
apa yang saudara ceritakan dan dicatat oleh Arief itu adalah cerita saudara yang belum saudara ceritakan atau saudara diskusikan dengan istri saudara. Belum yang mulia. Belum ya? Yang Itu mulia. sebabnya kenapa kemudian saudara ceritakan sendiri. Yang mulia, makanya itu penyesalan saya harus melibatkan istri saya. Ya. Akhirnya dasar itulah kemudian dibuat laporan ya, diminta kepada saudara Arief Ke Polres Selatan. untuk pergi ke Polres Selatan untuk melaporkan. Iya yang mulia. Melaporkan dalam hal ini melaporkan apa? Apakah dimintakan kepada pihak Polres, penyidik Polres untuk nanti kalau bertanya kepada PC, inilah yang Iya, yang akan mulia. diceritakan. Iya yang mulia. Artinya kisi-kisi inilah yang akan ditanyakan biar waktunya tidak Lama. lama. Benar yang mulia. Datang mereka pada waktu hari itu di tanggal 9 datang ke rumah Tanggal dari pihak 10 Polres. kalau 9 9 malam saya lupa yang mulia. karena ada menurut terdakwa Arief ini ketika dia menjadi saksi dia katakan malam itu datang dari pihak Polres. Rombongan. 9 malam yang mulia. Saya sudah lupa. Sudah Tapi lupa ya? Kalau dia ingat mungkin saya Benarkan. benarkan. Itu ya. Tapi Tapi apa yang dicatatkan oleh Arief ini dikembalikan lagi kepada Arief tapi sudah dimengerti oleh pihak Polres Jakarta Selatan. Iya yang mulia. Saya semua Itulah yang kemudian pada waktu mereka hadir, apakah ada tanya jawab atau saudara lagi yang menceritakan kepada penyidik Saya yang Polres? mulia. Saudara lagi yang menceritakan. Saya yang mulia. Istri saudara Tidak yang mulia. ada di situ tidak? Tidak ada yang mulia. Tidak ada di situ. Tidak ada. Jadi waktu mereka orang Polres datang ke tempat saudara di rumah dinas, Saya yang mengoreksi sendiri. mengkoreksi atau saudara ulang lagi untuk membuat jalinan cerita? Saya sudah lupa, yang jelas saya perbaiki lah yang mulia. Perbaiki. Iya yang mulia. Mereka datang sudah dengan cerita yang saudara Iya. buat gitu ya. Iya yang mulia. Siapa yang tanda tangani? Waktu itu belum sempat karena istri saya sudah istirahat kalau nggak salah yang mulia. Gitu ya. Iya, ditunda besoknya mungkin. kalau- Besoknya. Saya Tanggal lupa. 10 baru Tanda tangan yang mulia. tanda tangan ya. Saya lupa waktu itu. Baik. Kemudian terhadap perintah yang saudara berikan kepada terdakwa Hendra untuk melakukan apa nih cek dan amankan CCTV komplek. Sudah dilakukan? Waktu itu saya tidak cek lagi yang mulia. Tapi saudara berkeyakinan bahwa itu sudah dilakukan? Sudah dilakukan. Sudah dilakukan ya. Iya. Kapan saudara kemudian menanyakan apakah itu sudah dilakukan atau belum? Saya tidak menanyakan pada saat tanggal 10-nya yang mulia. Saya panggil Cuk Hendra yang mulia, bukan. Saya sampaikan waktu itu karena ada permintaan untuk penjelasan ke Jambi waktu itu. Oh iya. Sehingga saya panggillah Hendra, kemudian Karo Provos kalau nggak salah, saya lupa nanti. Saya sesuaikan dengan keterangan Hendra. Nah di akhir dari rencana keberangkatan itu Hendra melaporkan, Bang CCTV sudah diamankan dan dikoordinasikan dengan Polres Jakarta Selatan. Sudah sampai di situ ya? Sudah sampai situ. Bagaimana caranya, bagaimana ceritanya sampai di situ, siapa yang menyerahkan ke situ? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Baik. Kemudian terhadap barang bukti tersebut, ada saudara mintakan lagi untuk dilakukan pengecekan? Tanggal 11 yang mulia. Tanggal 11 ya. Apa sebab? Jadi waktu itu sudah rame pemberitaan yang mulia. Nah waktu itu akan press conference dari Divisi Humas dan Polres waktu itu. Nah saya kemudian teringat, CCTV ini hasilnya seperti apa. Saudara belum tahu itu ya? Saya baru ngeh. Baru ngeh? Ya, Iya, kemudian? makanya saya panggil Cuk, Korspri saya, CCTV di mana? Beliau dia jawab ada Sebentar, sama. tadi saudara katakan sudah tanya kepada terdakwa Hendra katakan sudah di Polres. Tapi kemudian tanggal 10 ya, saudara tanyakan kepada Cuk, padahal Hendra sudah menginformasikan. Tanggal 11 yang mulia. Hah? Tanggal 11. Tanggal 11 ya. Oh di tanggal 10 itu sudah pada waktu mau ke Jambi itu yang ditanyakan ya? Dilaporkan. Dilaporkan sudah ada di Polres. Iya yang mulia. Tapi kemudian karena baru ngeh di tanggal 11 itu saudara saya tanyakan kembali ke Tanya Cuk, kepada. CCTV ada di mana? Iya, kemudian? Ada sama saya, Komandan. Loh. Makanya saya juga. Jadi loh saya. Saya tidak ingat lagi waktu itu karena saya
pengen untuk cepat melihat CCTV itu. Artinya apa yang dilaporkan kepada saudara dari terdakwa Hendra tidak benar. Karena dikatakan tanggal 10 sudah ada di Polres. Tapi ternyata di tanggal 11 saudara tahunya pada Cuk ada di saya. Itu keterangan dari Cuk. Hah? Keterangan dari Cuk. Keterangan dari Cuk yang mengatakan bahwa Ada sama dia. ada sama dia. Dan ternyata memang Saya tidak lihat ada sama dia kan? Saya tidak tahu ada sama dia atau tidak. Saya sampaikan kopi dan lihat isinya Oh, kopi dan lihat isinya kepada Cuk ya. kepada Cuk. Kemudian Cuk menyampaikan ini nggak apa-apa komandan, nggak apa-apa, saya tanggung jawab. Oh gitu. Gak usah banyak tanya kamu gitu ya. Nggak usah banyak nanya kamu. Iya. Iya mulia. Baik. Kemudian dilakukan itu kopi Saya nggak tahu. tidak tahu lagi yang mulia karena sudah terlalu banyak yang harus saya sampaikan Skenariokan. dan pikirkan. Iya. Kemudian 11, 12, itu juga saya tidak menanyakan. Nah pada saat 13 subuh itu, 13 subuh yang mulia, ada miss call dari terdakwa Arif berulang kali. Kemudian saya pagi baru membuka karena saya sudah istirahat waktu itu. Saya sampaikan ada apa Arif? Mau jelaskan masalah CCTV. Saya sampaikan ya udah nanti malam aja di kantor karena saya ada kegiatan dulu. Tanggal 13 malam itu akhirnya bertemu saudara? Bertemu dengan Arif, nah di situ dia sampaikan. Dengan siapa saja Arif? Waktu itu Arif sendiri di ruang kerja dalam saya. Nah kemudian dia sampaikan, mohon izin komandan, kami sudah lihat CCTV ini tidak sesuai dengan preskon dari Kapolres Selatan. Saya bilang apanya nggak sesuai. Kalau preskon itu komandan masuk sudah kejadian. Tapi ini komandan masuk, Yosua masih ada. Saya kaget ya mulia. Waduh, masa kamu nggak percaya sama saya? Siapa aja yang lihat? Cuk, Baikuni, dan Ridwan. Ya sudah kalau ada apa-apa kamu yang tanggung jawab. Ada di mana rekaman itu? Ada di laptop dan flash disk Baikuni. Nah, kemudian saya sampaikan, hapus dan musnahkan semua. Dalam kondisi seperti itu saya yakin Arif pasti bimbang antara harus melaksanakan perintah saya atau tidak. Tapi saya, ya salah saya sih di situ yang mulia, di memerintahkan hal yang salah terhadap anak Baik. buah. Kalau saudara katakan tadi, kalau sampai ini bocor, kalian berempat yang bertanggung jawab. Iya yang mulia. Itu maksudnya apa itu? Ya biar jangan mereka bocorkan yang mulia. Konsekuensinya apa kalau bocor? Ya, Apa sebenarnya sih sama dengan nasibnya Joshua atau bagaimana? tidak sampai segitulah. Lah iya. Karena mereka takut itu. Iya. Dia gemetar katanya ketika saudara katakan demikian. Sudah pasti yang mulia. Itulah secara psikis. Makanya pertanyaan saya sendiri seperti itu. Iya yang mulia. Konsekuensinya apa? Kan jadinya seperti itu. Iya yang mulia. Apa konsekuensinya kalau sampai itu bocor? Ya pasti akan. Akan apa saudara akan dia? Siapa? Akan apa saudara akan mereka? Oh, saya tidak sampai berpikir akan dia apa-apakan. Tapi saya yakin lah pasti dia secara psikis pasti akan melaksanakan. Saudara tahu lah ya. Saya tahu. Bahwa dia mencurigai apa yang disampaikan itu. Dari arah tembakan dia melihat ada ketidakbenaran itu di situ. Ya. Makanya pertanyaan tadi muncul. Ya, pertanyaannya kepada saudara, apakah saudara tidak melihat adanya kecurigaan dari tim olah TKP dari Jakarta, Polres Jakarta Selatan? Saya tidak terlalu memperhatikan. Tidak memperhatikan itu ya. Apakah mereka curiga atau tidak dan saya yakin secara psikis pasti mereka akan mengikuti. Pada situasi saat itu, Iya, dari diri saudara sendiri, ya, ada rasa ketakutankah, kekhawatirankah, atau apa? Sehingga saudara harus bersikap seperti itu? Ketakutan, kekhawatiran pasti ada yang mulia. Ada ya? Karena saya sudah mencoba membuat skenario yang tidak benar.
yang pertama saya tanyakan setelah peristiwa itu ke Kodir, CCTV di dalam ini hidup apa tidak? Kemudian Kodir menjawab sudah lama rusak Pak. Oh gitu. Nah, kalau CCTV itu ada mungkin saya tidak akan lanjutkan Pak, yang mulia. Tidak lanjutkan apa itu maksudnya? Cerita skenario itu karena pasti akan terbuka. Peristiwanya bukan tembak menembak. Kalau gitu pertanyaannya adalah, kalau ada yang rusak seperti itu, kenapa kok tidak dilaporkan kepada saudara? Tanggal 12 yang mulia, pada saat olah TKP oleh Bareskrim. 12 apa ini? 12 Juli yang mulia. Ya. Kejadian tanggal 8 ya? Tanggal 8. Itu olah TKP kedua dari tim Bareskrim. Saya tidak ke sana karena memang tidak diberitahu sehingga tim dari sana masuk sendiri. Saya tanpa pengetahuan saudara. Tanpa tanggal 12 itu. Karena masih. Yang datang siapa aja di situ? Kosong waktu itu yang mulia. Siapa? Siapa yang datang? Tim gabungan dari Bareskrim. Tim gabungan. Tim olah TKP gabungan. Itu terdiri dari satuan kerja apa aja itu? Apa cukup dari? Kalau tidak salah waktu itu Inafis, Puslapor semua datang. Oh, ada 3 ya? Lengkap yang mulia. Lengkap? Iya yang mulia. Kalau lengkap itu ada berapa satuan kerja? Tergantung TKP-nya yang mulia. Kalau seperti itu biasanya Bareskrim sudah membawa semua fungsi pendukungnya. Inafis, Puslapor. 3 ya? Polres, kemudian juga Polda waktu itu. Oh, berarti 5? Iya yang mulia. Itu datang di tanggal 12. Tanggal 12. Jam berapa? Saya sudah tidak monitor lagi karena tidak monitor. Saudara tahunya jam berapa? Malam yang mulia. Malam. Waktu itu saudara olah TKP-nya sendiri dilakukan jam berapa itu? Saya tidak tahu lagi. Tapi saudara tahunya malam? Saya tahunya malam, katanya informasi dilakukan olah TKP oleh tim Bareskrim. Ya sudah silakan saya bilang. Nah, kemudian saya panggil Kodir, saya pastikan lagi, Dir, itu CCTV di rumah rusak atau gimana? Benar rusak Pak, saya sudah WA Om Yosua bahwa CCTV rusak. Saya sampaikan, mana WA-nya? Ini Pak ada. Nah kemudian WA-nya ada di mana? Di WA-nya Kodir yang mulia. Ini juga saya jadi. Di HP-nya? Yang mulia? Di HP-nya? HP-nya. Jadi saya bilang kamu capture. Nanti kalau ada yang nanya berarti memang sudah rusak. Ini juga jadi bukti kami di persidangan bahwa. Ada? Ada Pak. Mana? Capture-nya ya? Tapi kalau HP-nya sendiri ada? Enggak bisa. Karena ini juga yang kami tanyakan ini. Ya. Dia katakan tanggal 15. Om CCTV mati, CCTV-nya mati. Ini jam 10:05. Siap Om, alatnya yang mati ya Om. Siap Om. Menurut saudara, mana ya saudara? Kalau seperti ini apa bisa menjadi bukti bagi kami ini tanpa menunjukkan aslinya? Itulah di penyidik ada nggak diserahkan? Tidak ada. Karena si apa itu sendiri Kodir mengatakan bahwa rusak HP-nya. Itu pula yang kami tanyakan kepada penuntut umum, kenapa kok berusakan itu serempak kan gitu? Iya. Makanya kita tanyakan ini nih, karena dia katakan tanggal 15, di sini tanggalnya nggak ada nih. Dan kemudian penuntut umum, ya, penuntut umumnya kalau anak saya bilang penuntut umum yang rambut putih Pak, itu ada nggak tuh? Ini beliau ada ini, ya. Dia pertanyakan itu kok sampai tahu betul di tanggal 15. Aneh katanya begitu ya. Kodir mengatakan bahwa itu ada di HP saya. HP-nya mana? Rusak. Sekarang muncul ini. Nah kemudian HP yang aslinya mana? Kan gitu. Kalau kita biasanya di pengadilan kita tanyakan pembandingnya. Itulah. Ya ini yang membedakan ya saudara dengan yang lain.
Itu ya. Jadi ini fakta, ya. Makanya pertanyaan saya tadi kepada saudara, apakah ini bisa dijadikan bukti nih gitu ya. Kalau tidak ada pembandingnya. Betul. Pertanyaan saya bukan itu. Bisa nggak ini dijadikan bukti? Kalau tidak menunjukkan pembandingnya. Lah kalau saudara dari penyidik aja dia katakan tadi tidak dijadikan bukti itu. Ya. Kami pun juga bertanya, bukan, karena kan kita ingin ini diketahui ya. Jadi ini menjadi fakta yang itu sebenarnya saudara juga sebutkan tadi. Kalau ini tidak diajukan itu menjadi apa? Tidak menguntungkan bagi saudara. Tapi kalau ketika ini diajukan tidak ada aslinya, ya secara hukum kan kita tidak bisa kan gitu, gitu ya. Sama dengan surat-surat tadi yang sudah dibikin, ya ternyata pada saat apa nih kode etik susah didapat, akhirnya turun sanksi baru sekarang muncul, ya itu diperlihatkan kepada kami, ya yang seperti ini gitu ya. Tapi saudara tahu lah itu karena saudara juga sudah lama juga di Tipidum ya. Ya silakan duduk. Baik, lanjutkan ya. Jadi pada saat itu saudara pastikan terlebih dahulu kepada Kodir bahwa Di tanggal 8 yang mulia. di tanggal 8 itu betul itu mati ya? Iya, tapi saya sudah tidak cek, saya yakin aja dan saya juga pikir karena dia yang jaga rumah ya pasti dia bisa kasih informasi yang benar bahwa rusak gitu ya. Makanya begitu Pak Arif Rahman nanya waktu tanggal 9 kalau tidak salah ya. Saya sampaikan. Bukan tanya dia. Tapi dia lihat ke atas langsung saudara tegur. Ya, saya bilang ngapain dia lihat CCTV itu rusak. Iya. Betul ya mulia. Betul ya? Betul ya mulia. Itulah penguatnya. Iya yang mulia. Nah, karena sudah tahu kan. Dia lihat, ngapain dilihat itu? Ya, itu sudah rusak. Karena sudah diketahui terlebih dahulu kalau itu. Ini tanggal 12 yang mulia. Diberitahukannya? Iya, tanggal 12 saya diperlihatkan WhatsApp-nya. Tapi saya sudah. Tapi sebelum tanggal 12 diperlihatkan, saudara sudah dapat informasi belum dari Kodir? Kodir tanggal 8 malam itu. Sudah diberitahu ya? Sudah diberitahu. Baik, Joshua menurut keterangan Kodir adalah apa itu? Semacam rumah tangga, urusan rumah tangga. Kalau ada kerusakan apa-apa, kepada dialah dimintakan untuk memperbaiki. Iya yang mulia. Betul begitu ya? Betul yang mulia. Betul begitu ya. Dan itu kemudian sudah dimintakan oleh Kodir kepada Joshua untuk memperbaiki, sebagaimana diceritakan tadi. Demikian yang mulia. Atas dasar itulah kemudian saudara katakan bahwa ini sudah 3 minggu yang lalu ini rusaknya CCTV ini. Iya yang mulia. Iya. 3 minggu yang lalu, iya. Iya, kepada siapa saudara katakan itu? Oh saya enggak sampaikan. Ada penyidik dari Polres. Kepada Kanit. Karena pada saat itu saya langsung mengukurkan itu. 3 minggu yang lalu. Dan menurut Kodir di HP-nya di tanggal 15. Di tanggal 8 ya kurang lebih lah. Di tanggal 8, 21 hari sebelum tanggal 8. Itu jatuhnya di tanggal 15. Sama itu. Kalau saudara katakan 3 minggu yang lalu, ditambah dengan keterangan Kodir bahwa ini matinya di tanggal 15 Juni. Cuma tadi sudah kita lihat bersama di situ tidak ada tanggalnya. Coba cek lagi, ada nggak tanggalnya? Mestinya ada itu. 17 ya? Oh itu bukan 1706. 17. Saya kira waktunya itu, waktu pengiriman. 17 Juni yang. Hah? 17 Juni. 17 Juni. Ada tahunnya nggak di situ? Apa 1706 aja? Biasanya 17 Juni. Coba lihat. Pasti di. Ada ya?
Oh ini 17 Juni ya. Jumat 17 Juni ya, oke. Ya dia sebutkan bahwa tanggal 15 2 hari kemudian baru diberitahukan ya di WA. Dia sudah ingatkan di tanggal 15 2 hari kemudian baru dia WA. Makanya hitung-hitungan ya sekitar itulah. Itu sebabnya oh ini adalah bagian dari skenario. Oh, bukan yang mulia. Bukan ya? Bukan yang mulia. Bukan. Saya tahunya itu. Berarti itu cara saya menyusun-nyusun saja kalau gitu. Iya yang mulia. Karena tanggal 12 saya baru tahu itu. Tanggal 12 ya? Iya makanya. Enggak, bukan yang tanggal 12-nya. Kerusakannya menurut Kodir itu di tanggal 15, kemudian menurut Kanit sudah 3 minggu yang lalu menurut saudara kerusakan CCTV itu terjadi. Saya lupa. Saya ingatkan. Oh iya. Iya. Kemungkinan begitu yang. Begitu ya. Baik. Setelah itu, ya, ini dari tanggal sudah dinyatakan bahwa kemudian saudara tanggal 15 tadi ya, 15 apa? Sudah saudara tanyakan kepada Kodir bahwa ini rusak. Saudara sudah tidak lakukan pengecekan lagi? Tidak. Tidak melakukan pengecekan Sejak lagi? tanggal 8 saya sudah tidak cek lagi. Tidak cek lagi ya? Cuk tadi datang tanggal 8 malam. Jam berapa malam ke Duren 3 ke rumah saksi? Saya nggak tahu pasti, yang jelas dia datang. Sendiri inisiatif atau? Saya juga tiba-tiba datang dia. Saya nggak hubungin, datang dia. Karena keterangan Cuk dia datang 18.30. Ya. Ada Ricky dan ada Yogi di situ. Kepastiannya saya tidak perhatiin jam waktu itu. Tidak datang. Pas Cuk datang itu terdakwa Hendra sudah di situ. Saya tidak ingat. Acai sudah di situ. Saya tidak ingat ya. Tidak ingat juga. Saya tidak ingat karena saya waktu itu masih kalut lah seperti apa nanti. Ya itu yang mau saya cross check. Iya. Nah, terkait dengan keterangan Richard Eliezer yang katanya berubah ketika bilang yang nembak saudara semua, saudara merasa waktu itu bohong kan gitu. Waktu pertama kali saudara dibilang sama Kadif TIK tadi kan. Iya. Padahal yang sudah saudara briefing adalah Richard Eliezer. Sedangkan Kuat Ma'ruf dan Ricky tidak pernah belum pernah dikasih tahu skenarionya. Menurut saksi, kenapa tiba-tiba si Richard ini bisa berubah setelah saudara saksi kasih briefing skenario itu? Saya nggak bisa jawab karena saya nggak tahu kenapa dia berubah. Karena dia sudah di briefing kan waktu itu. Skenario itu hanya Eliezer yang dikasih tahu, Kuat sama Ricky tidak kan? Saya sudah sampaikan, Ricky dan Kuat saya sampaikan di lantai 3 Biro Provos waktu. Saya kumpulkan mereka bertiga. Kalau Richard itu di Duren 3, kemudian saya kumpulkan kembali yang kedua itu di ruang Biro Provos lantai 3. Saya sudah sampaikan apa yang harus mereka ceritakan gitu. Oh begitu ya? Iya. Oke, terkait dengan aib, saudara bilang kan ini aib keluarga kan gitu. Saya ingin memastikan dulu yang ada di benak saksi yang dimaksud aib itu seperti apa. Karena pengalaman saya, namanya aib itu kan kita punya sesuatu tidak ingin diketahui orang luar kan gitu. Kalau orang luar melakukan sesuatu kepada kita namanya itu musibah, keniscayaan orang akan tahu. Ini kan mohon maaf ya, istri saudara saya yang dilecehkan nih. Saudara penuntut umum, itu dia sudah utarakan bahwa itu cerita yang tidak benar. Siap yang mulia. Jadi nggak usah ditanyakan lagi lah. Bukan, saya maksud mau menggali, izin mau yang mulia. Iya. Saya hanya ingin menggali apakah yang dimaksud aib ini kan Joshua almarhum itu melakukan itu tapi mengetahui aib sehingga tidak bisa dilaporkan sehingga harus dilakukan skenario ini, itu yang mulia yang saya mau tanyakan. Apakah saudara Joshua ketika melakukan itu saudara tidak bisa melakukan proses hukum terhadap Joshua sehingga harus diambil tindakan seperti ini, sengkarut seperti ini gitu loh. Apa yang maksud aib itu? Apakah saudara Joshua mempunyai aib yang saudara saksi tahu yang takut nanti saudara Joshua itu membocorkan keluar itu? Itu yang saya sampaikan bahwa amarah dan emosi melupakan logika saya. Ya harusnya sih dia yang duduk di sini untuk menghadapi proses itu, tapi karena ya kenapa tidak dilapor polisi waktu itu? Kenapa harus seperti itu maksud saya? Ya kondisinya kan memang ya saya alami seperti ini.
Satu lagi yang mulia. Iya. Saudara saksi, menurut beberapa saksi di sini ketika akan ditanya untuk mengkonfirmasi itu sering menangis gitu ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah saudara saksi ketika dipertanyakan ini menangis itu dalam rangka memang sedih atau tadi seperti bahasa saksi untuk memuluskan skenario tadi yang awal tadi itu? Itu saya selalu ingat kejadian yang menimpa istri saya di Magelang. Sehingga itu pasti akan kemudian membuat kesedihan saya dan amarah saya terhadap peristiwa yang terjadi di Magelang gitu. Berarti bukan secara psikis untuk mempengaruhi saksi seperti tadi gitu? Bukan. Bukan ya? Bukan. Saksi juga mengharapkan sampai proses mengganti DVR dalam bayangan alam pikiran saksi. Tidak sampai ke situ yang mulia. Saya cuma mengharapkan ada rekaman terkait dengan peristiwa yang saya harapkan waktu itu bisa mendukung skenario saya. Karena waktu itu saya tidak menyangka bahwa Yosua ini ternyata begitu saya masuk dia jalan ke taman. Mungkin karena takut lihat saya gitu. Itu di luar prediksi saya. Makanya saya pikir ya lakukan aja tugasnya seperti itu. Jadi cek dan amankan itu standar seperti biasa. Agar berkaitan bisa mendukung dengan skenario ya. Saksi. Baik. Nah, tadi kan akhirnya melaporkan, ya kan? Ada laporan bahwa ternyata rekaman di CCTV berbeda dengan tanggal 13 yang mulia. Begitu kan? Yang mulia, tanggal berbeda. 13. Nah, itu saudara kaget, ya kan? Iya, yang mulia. Kagetnya kenapa? Ya karena tidak sesuai dengan skenario yang saya laporkan ke pimpinan dan ke adik-adik ini. Yang pada intinya bahwa saudara mengskenariokan sudah terjadi, saudara baru datang. Tapi ternyata saya masuk, dia masih nongol di situ. Begitu ya? Iya, mulia. Nah, berarti ada pemikiran atau dalam pemikiran saudara, skenario saudara tidak berjalan. Betul yang mulia. Nah, baik. Nah, akhirnya ada perintah hancurkan, musnahkan. Ya. Itu perintah positif atau perintah yang negatif dalam bahasa saya? Pasti negatif. Negatif ya? Ya. Nah, apakah seperti itu memang mutlak harus dilaksanakan oleh penerima perintah saudara? Ya harusnya sih tidak yang mulia, tapi saya tahu kondisi psikis adik-adik pasti akan melakukan yang mulia. Begitu ya? Iya mulia. Cukup. Baik, ada sedikit ya. Tadi saudara katakan bahwa kalau misalnya Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, yang mulia. Saudara tidak akan membuat skenario itu, begitu? Iya yang mulia, karena enggak itu yang dari statement saudara. Iya yang mulia. Iya. Saya nggak mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul ya mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina. Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara saya sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya. Iya yang mulia. Artinya saudara sadari bahwa itu adalah keterlaluan saudara. Iya, saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya enggak, minta maaf. pada waktu saudara perintahkan itu cek dan amankan itu kan saudara belum tahu tuh. Belum tahu yang mulia. Iya kan. Jadi kalau bisa kan dikatakan begini, waduh saya lupa yang itu. Enggak ada, saya mestinya enggak di sebelum saudara perintahkan itu ada nggak terpikir rasa loh
kok yang di luar situ kok tidak terfikirkan oleh saya untuk Enggak. saya cek dulu gitu ya. Enggak ada yang mulia. Pada saat itu saudara tidak terfikirkan Tidak bahwa di situ tuh terekam gitu, belum ada pemikiran itu ya? Tidak ada yang mulia. Kalau ada pemikiran sudah dari awal saudara hancurkan itu? Kalau ada yang mulia. Kalau ada ya? Saya kan nggak ngerti, makanya saya jalanin aja sampai dengan tanggal 13. Kalau tidak salah yang mulia. Kemudian para saksi dibawa kemana? Jadi saya sampaikan ke Karo Provos waktu itu. Ya. Bang, tolong bawa saksi ini untuk diperiksa di Provos, pemeriksaan awal. Kemudian Pak Kombes Susanto nanti mendampingi pelaksanaan otopsi. Kemudian untuk Karo Paminal waktu itu Pak Hendra, saya sampaikan tolong cek CCTV. Tolong cek CCTV. CCTV yang mana yang diminta saudara untuk dilakukan pengecekan? Secara spesifik saya tidak sampaikan. Apakah yang di dalam rumah? Tapi dalam rumah sudah katakan tidak. Iya, sudah tidak sudah rusak kan sudah begitu. Rusak. Jadi yang mana ini yang saudara mintakan kepada Indra? Di sekitar TKP. Artinya di luar itu. Di luar. Atau TKP. ada di garasi? Tidak ada. Tidak ada. Artinya kalau saudara katakan itu yang saudara maksudkan adalah di luar rumah saudara. Iya, di sekitar TKP. Di sekitar ya. Iya, itu saudara perintahkan kepada terdakwa Hendra. Hendra, kemudian kebetulan ada Ari Cahya, dia bilang ini ada Acai. Kata Pak Hendra. Oh. Ya, saya tidak menjawab lagi karena saya sudah tidak konsen lagi terhadap itu yang mulia. Maksudnya ini ada saudara Aceh itu apa itu? Maksud saya pertama waktu itu memang jawaban dari Hendra. Ketika saudara perintahkan tolong cek CCTV komplek, kemudian saudara terdakwa Hendra ini mengatakan ini ada Aceh di sini. Ya, karena, itu maksudnya apa itu? Karena pemikiran terdakwa mungkin karena dia dari Bareskrim yang mulia. Dari Bareskrim yang pernah diminta untuk saya dulu pernah Kasubdit 3 yang mulia dan Aceh ini pernah kanit saya. Iya. Jadi dia tahulah apa yang harus dia lakukan gitu. terhadap CCTV gitu yang mulia. Gitu ya. Dalam beberapa kasus kan sudah kami lakukan. Betul. Dan itu juga sudah disampaikan tadi pada saat Hendra menjadi saksi di sini, dia katakan bahwa dia pernah masuk beberapa tim kasus. Kilometer 50. Dan itu masuk dalam surat dakwaan. Betul itu? Kalau tadi sudah beberapa kali yang saudara katakan diantaranya salah satu diantaranya adalah di kilometer 50. Itu salah satu mungkin. Salah satu ya. Tapi kasus lain juga banyak. Ada, disebutkan tadi juga red notice. Juga tadi disebutkan demikian oleh saksi Hendra. Artinya ada beberapa diantaranya yang bukan cuma ini saja. Secara umum biasa dilakukan yang mulia. Itulah. Yang mulia. Sudah banyak peristiwa. Kalau secara umum sudah banyak dilakukan. Berapa peristiwa yang dilakukan? Pengetahuan kami yang mulia pada saat direktur, kasubdit ataupun wakil direktur dulu pernah bermasalah ketika kami langsung mengcopy dari DVR waktu itu, sehingga dipermasalahkan dalam persidangan karena tidak memiliki sertifikasi. Akhirnya kemudian kebijakan dari pimpinan satuan reserse waktu itu kita ganti saja DVR-nya, kemudian nanti diserahkan ke penyidik atau langsung dikirim ke lapor untuk dibuka yang mana yang dibutuhkan dari DVR itu. Nanti karena anggaran penyidikan ini kan ada, nanti dimasukkan dalam anggaran penyidikan. Itulah kemudian makanya penggantian CCTV ini juga dilakukan dalam rangka tetap menjalankan proses CCTV yang akan dibutuhkan oleh penyidik waktu itu. Sampai kemudian ya akhirnya cerita ini terbongkar. Iya yang mulia. Terbongkarnya itu karena apa? Jadi di tanggal 5 Agustus yang mulia, saya ditelepon rekan saya, pejabat utama di Mabes Polri menyampaikan, bro, ini Richard rubah keterangan
Loh, Siapa namanya tadi yang mau beritahu saudara? bintang 2 di Mabes Polri, Siap. Namanya? Kepala Divisi TIK, Namanya? Irjen Slamet. Ini selamat ya. Dia mau beritahu kepada saudara? Ini Richard rubah keterangan. Merubah keterangan. Saya bilang rubah keterangan apa? Dia sudah buat pernyataan, kemudian sudah dipanggil ke pimpinan Polri di tim sus bahwa senjata dia itu kamu ambil, kemudian kamu yang nembak semua Yosua. Oh, saya kaget. Loh, kok bisa begitu? Saya bilang saya tidak akan hadir kalau saya belum lihat berita acara pemeriksaannya. Karena waktu itu Richard sudah ditahan. Kamu tunjukkan saya, baru saya akan ikut. Pagi jam 5 sudah selesai pemeriksaan, dia datang, saya baca. Benar berita acara itu. Saudara baca ya? Saya baca. Ada tanda tangannya? Ada tanda tangannya. Iya. Itu yang kemudian diakui bohong katanya di persidangan kami. Iya. Saya sampaikan kalau keterangan dia seperti ini saya siap untuk bertanggungjawabkan. Ya, kemudian saya dibawalah, kemudian dipatsuskan hari itu. Kemudian 7, 8. Baik, tanggal 5 itu saudara kemudian mengakui? Belum yang Belum? Saya tidak mengakui. Karena Richard Enggak, membuka. pertanyaannya mengakui bukan masalah penembakannya, tapi skenario cerita itu Belum saya. tentang pelecehan. Belum. Saudara akui? Belum. Kapan saudara akui itu? Tanggal 8 yang Tanggal 8 Agustus? 8 Agustus. 3 hari setelah itu? 3 hari setelah itu. Apa yang menyebabkan saudara mengakui? Karena waktu itu di tim sus menyampaikan bahwa semua akan kita jadikan tersangka Semua akan kita jadikan tersangka? Di rumah Duren 3. Siapa aja itu? Istri saya, kemudian Ricky, Kuat, Richard, dan saya. Istrimu akan kita bantu, yang penting kamu ngomong yang sebenarnya. Nah, saya nggak kuat yang mulia. Gitu ya. Jadi saya. Jadi sebenarnya cuma 5 ya yang 5. akan dijadikan tersangka begitu ya. Iya yang mulia. Yang lainnya? Nih mereka? Nggak ada yang mulia. Nggak tahu saudara? Nggak tahu. Setelah Kenapa itu. kemudian jadi tersangka saudara nggak tahu? Ya karena dianggap mereka semua tahu skenario itu. Begitu ya.